Apakah frugal living sama dengan hemat? Gue punya teman yang dia setiap pergi sekali nge-mall aja habis 1 juta. Kalau misal sebulan untuk lifestyle gue sendiri, Nggak nyampe. seberapa? Super Friends, balik lagi di acara kesayangan kita semua, yaitu Super Talks barengan sama gue Rio Wicaksono. Dan kali ini gue sudah kedatangan Oslo Ibrahim. Yes, Seorang penyanyi ya kan, yang tampilannya selalu maksimal. Dan juga ada Cynthia Amelia, seorang content creator. Hai. Nah, jadi kita bertiga ini tinggal dan bekerja di wilayah Jakarta, ya kan? Betul. Ada berita satu artikel yang cukup viral belakangan ini, di mana menurut survei Badan Statistik Keuangan, biaya hidup rata-rata di Jakarta itu bisa mencapai 15 juta per bulan. Nah, oke, kalau misalkan ini kita masing-masing ya, kalau misalkan gue refleksikan ke diri gue sendiri, kalau di luar cicilan, gue ada 2 cicilan yang sedang berlangsung. Amel langsung kayak, kenapa nyicil? Lu beli tuh harus ketika luar. Tapi gue ada 2 cicilan yang sedang berlangsung, yaitu rumah dan mobil. Kalau di luar cicilan, gue gak nyampe 15 juta sebulan untuk biaya hidup di Jakarta. Mungkin masih di kisaran sekitar 8 kali ya. Sekitar 8 juta. Sama. Lu juga segitu ya? Sama, segituan lah ya. Oke. Nggak pernah ngitung exactnya berapa, Betul. cuman nggak bakal nyampe segitu sih. Iya. Gue malah lebih dari ya di luar cicilan ya. Tapi dari biaya hidup semuanya cuma 5 juta. Ini padahal lu mikirin satu rumah. Dalam Satu artian gak rumah cuma dan lu sendiri. berkeluarga ya. Udah punya Oke. anak juga. Kok bisa Mel? Ya karena nerapin frugal living. Nah, ini ada satu sebutan di mana sebetulnya nih gue masih belum terlalu familiar dengan yang namanya frugal living. Lu gimana lo? Gue familiar semenjak kemarin lah. Setelah Iya. briefingnya nyampe, frugal living apa? Frugal living. Langsung familiar gitu ya. Iya. Ya kan ini istilah yang baru lah. Baru, cuman setelah gue baca-baca konsepnya, ternyata hidup yang hemat ya. Nah, kayaknya bisa ternyata. dipatahkan nih sama Amel. Apakah frugal living sama dengan hemat? Beda juga. Beda. Kadang tuh Oke. kalau misalnya hemat itu kayak ya emang gak punya duit jadi harus hemat. Tapi kalau jadi bukan pilihan. bukan pilihan. Oke. Jadi ya kalau nggak hemat nggak bisa survive buat bulan depan Ya. gitu atau Ya, nextnya. Tapi kalau frugal living itu dimana kita bisa lebih wise lah ya sama pengeluaran kita. Jadi bisa lebih diposin budgetnya. Makanya tuh kayaknya yang 15 juta sebulan tuh kayak karena mereka bukan tidak menerapkan frugal living, tapi nggak ada pos budget yang mereka bikin tuh per bulannya. Jadi bisa lewat aja tuh, bisa lost track. Nah kalau frugal living itu mau seberapapun penghasilan lu, misal nih makin tinggi penghasilan lu, ya udah lu udah set fixed cost lu berapa, ya udah itu aja yang keluar. Oke, coba kita misalkan breakdown ketika per bulan itu kita ngapain aja? Misalkan makan udah pasti dong. Makan pasti. Ya kan, mekong biar gak sekong. Jadi makan udah pasti. Makan, lu sehari-harinya kalau makan apa lo? Lu masak kah atau beli atau gimana? Kadang masak, Nah, kadang beli, tapi Keren kebanyakan loh beli. cowok masak. Ya, tapi yang dimasak itu doang. Karena gue emang gue picky eater kan. Jadi kalau udah tahu mau makan sukanya apa, gue makannya itu doang pasti. Lu menurut lu cowok masak keren ya? Keren lah. Coba Karena lu tonton jarang. Walk with Yan. Gue yakin lu pasti kayak wah gila ini cowok gokil nih. Apalagi tinggal sendiri gitu kan. Masak Iya, maksud iya, gue tuh jarang banget gak sih sekarang mah. Kecuali emang dia hobi ya. Iya, betul. Ketika masak udah pasti kan lebih murah. Iya, Tapi betul. ketika lo beli, karena tadi lo juga masak kan setiap hari kan. Iya enggak. Nah, gue kalau misalnya ngitung-ngitung, gue tiap hari ketika gue kerja, gue sarapan, gue warteg mania nih. Iya. Yang dimana gue pengeluaran gue setiap kali makan warteg, walaupun lauknya gonta-ganti, gue gak pernah lebih dari 20.000. Gak pernah lebih dari 20.000. Sarapan aja tuh tapi. Sarapan. Tapi emang sarapan gue langsung nasi. Sama gue juga. Misalnya sama ati ampela rendang, sama telur dadar, sama sayur toge, minum. Nggak nyampe 20 tuh gue. Kalau misalnya lu setiap hari, katakanlah makan 3 kali sehari, segitu, katakanlah berapa? 20-30 ribu. Ya. Kayaknya 15 juta mah jauh ya. Jauh banget. Jauh Oke, banget. ketika lo makan yang di luar non-warteg, misalnya lo makan apa ya, di mall, Ya. Mau share spoon. baru tuh mungkin bisa nyampe 15 juta sebulan kalau makan kayak gitu setiap hari. Setiap hari. Boncos malah lebih tuh kayaknya tuh. Malahan lebih. Iya. Jadi ketika misalnya orang di Jakarta hidup dengan pengeluaran 15 juta per bulan, apakah itu karena peer pressure atau karena kebutuhan? Kebutuhan. Karena gue punya teman yang dia setiap pergi ke makan, dia tuh bilang sama gue, kok lu bisa sih dana entertain seminggu cuma 300 ribu. Karena dia sekali nge-mall aja habis 1 juta.
Hah? 1 juta. Jadi kalau dibilang 15 juta Boleh itu PGC lagi. nggak tahu deh gue tuh juga sampai gue sama temen gue tuh sampai kayak nggak segitu deh kayaknya gitu kan. Mungkin dia dari pagi sampai malam tuh ngejogrokin mall kayaknya ya. Dan mungkin itu udah ditambah dengan uang parkir gitu-gitu kali ya. Gojek kok. Iya. Belanja kali. Belanja Mungkin mungkin iya, ya. mungkin. Nggak cuma makan dan nongkrong ya. Mungkin lo belanja, ngopi, makan Pokoknya dan sekali lain-lain. ke mall katanya segitu. Di Nah kalau kayak baju. gitu kan mungkin bisa aja ya. Iya, Kalau iya, let's say iya. seminggu sekali aja ke mall bisa udah 4 juta sendiri tuh. Ya kan? Belum Gokil. sama iya kan? Belum sama misalnya dia transport karena dia pakai kendaraan umum. Ya bisa aja sih sebenarnya. Bisa aja mungkin ya. Tergantung balik lagi kalau menurut gue bukan pressure yang ada di Jakartanya sendiri sih. Iya, iya, Tapi iya, lebih iya. ke lifestyle. Personal lifestyle. Oke. Oslo ini tadi seperti gue bilang dia adalah musisi yang selalu berpenampilan maksimal. Ya. Gue mau ketemu Oslo dalam acara yang formal atau non formal, yang santai atau nggak santai, dia selalu nggak santai. Secara penampilan. Soalnya kalau nggak ganteng usahanya harus banyak. Kayak misalnya gue ketemu dia let's say 1-2 bulan yang lalu, rambutnya sama sekarang beda. Iya kan? Berarti kalau misalnya, oke tadi lo bilang kayak exact numbernya lo gak pernah ngitung nih lo, pengeluaran per bulannya gitu. Tapi rata-rata pengeluaran lo sebulan untuk lo beli barang-barang misalkan baju dan lain-lain, sama lo keluar weekend, weekdays, apalagi kerjaan kayak gitu harus nongkrong. Harus nongkrong bener. Nah, berapa tuh? Gue tuh tiap bulan tuh belum tentu beli baju. Oke. Tapi gue sekali beli baju bisa banyak. Sama gue juga. Misalnya 3 bulan sekali gitu. Tapi langsung banyak. Iya, Oke. karena kan kalau misalnya kerjaan kayak gue, apalagi misalnya manggung, Iya. kayak sekali lu pakai manggung tuh baju udah mati. Iya. Lo harus dan lo harus ada Hitungannya. baju manggung dong. Iya, hitungannya tuh udah mati. Jadi semenjak itu gue jadi sewa stylist. Oh. Menurut gue sewa stylist tuh lebih murah daripada beli baju terus. Kalau sewa stylist tuh berarti gak beli bajunya lo? Enggak, karena ada yang bisa dipinjemin. Oh, iya. Karena Barter exposure kalau gitu belanja ya. sendiri dan brand-brand fast fashion sekarang tuh udah mahal-mahal banget sekarang Iya, menurut betul. gue gitu. Mhm, Dan modelnya semua orang bisa beli gitu. Ya. Dan lu bisa, kalau gue sih bete ya, gue manggung di atas panggung, baju gue sama kayak yang nonton. Nah. Iya kalau gue Iya, bete, ngapain Makanya gitu. lo selalu tampil maksimal. Makanya mending jahit tuh lebih murah. Misalnya untuk, kan keperluannya buat manggung doang kan gitu. Ya. Terus kalau misalnya nongkrong, gue juga sekarang ini udah jarang banget nongkrong sebenarnya. Oke. Kalaupun nongkrong gue cuma di warung Aceh doang. Warung Aceh, Mobile Legend udah. Ya. Udah itu doang tuh. Musreng mania. Safe place gue di situ gitu. Iya. Karena Tapi kan belanja diamond. belanja diamond sih iya juga kan. Skin kolektor lo itu gimana? Skin collector ya bener juga sih. Iya. Terus. Terus kalau misalnya alat musik juga maintenance juga nggak sebulan sekali juga gitu. Oke. Adalah satu brand senar gitar tuh. Kalau setahun tuh nggak akan karat sekarang gitu. Oke. Nah Tapi gue tuh memang- bukan yang penyayang alat banget, gue bukan itu gitu. Jadi selagi masih bisa berfungsi, Ya pakai gue aja. pakai gitu. Oke. Jadi kalau misal sebulan untuk lifestyle gue sendiri, kayaknya sih Nyampe. seberapa? 15 15 tadi. nggak akan nyampe. Nggak ya? Nggak akan nyampe. Kecuali Kecuali gue siapa gitu misalnya review gadget, gue mungkin bisa lah gue segitu. Cuman Iya, kayaknya iya. enggak deh gue. Tapi kalau di luar kebutuhan personal expense lo untuk menghidupi lifestyle lo tadi misalnya kayak baju manggung, nongkrong dan lain-lain, ada nggak pengeluaran lain? Pengeluaran lain mungkin gue main tenis kan gue. Gue main tenis, gue masuk klub. Hobi-hobi gini nih. Gue main tenis, gue masuk klub. Jadi itu biaya bulanannya ada. Tiap visit kan ada juga biayanya Yes. gitu. Nah paling itu doang biayanya. Paling sama ganti senar raket. Tapi itu kan gak putus tiap saat juga gitu. Betul. Sama ini beli sepatu tenis kan gue gak bisa kan. Gak bisa kalau itu doang sepatunya. Oh iya kan ada kontennya itu. Kan yang penting itu bukan kalori tapi instastory. Iya, tapi banyak orang yang storyin main tenis tuh sebenarnya nggak jago, tapi gue jago. Oh iya. Enggak, gue pernah lihat video lo main tenis kayak baru main tenis nih apa segala macam terus lu langsung jago. Ini bokis banget, nggak mungkin baru main begini. Nggak, gue dari kecil main. Iya kan? Udah hampir OTW atlet juga gue dulu sebenarnya. Oh, pantesan. Iya, jadi gue ulang lagi, maksudnya mengingat lagi jadi. Iya. Tapi kan masalah memorinya masih ada. Masalah memorinya masih ada. Karena menurut gue tenis tuh yang paling penting masalah memori. Makanya lo main tenis 6 bulan juga belum tentu jago. Tapi itu di bawah 15 udah termasuk hobi tadi, tenis? Atau di luar? Udah. Itu pertanyaannya yang 15 juta itu udah termasuk cicilan belum sih?
Yang dari artikel itu? Deh. Kayaknya enggak deh Mel. Itu kayak risetnya di Andara deh. Iya, gue bingung deh itu risetnya di mana. Asisten cipung kayaknya. Iya bisa jadi tuh. Iya. Soalnya kalau sama cicilan, menurut gue nggak bisa dipukul rata. Ketika semua orang yang punya cicilan, itu kan cicilnya beda-beda dari segi jangka waktu dan barang atau hal yang dicicil. Misalnya lo nyicil rumah, ya kan rumah di Tangsel sama di Jaksel beda dong harganya, ya kan? Jadi ketika 15 juta dimasukin ke dalam cicilan juga, kayaknya nggak mungkin ya. Tapi kalau 15 juta itu di mana? Bingung juga sih, tapi bisa juga sih sebenarnya kalau misalnya dia tinggal di Jakarta Tengah kali ya yang ngikutin zaman banget tuh. Karena sebenarnya tuh gara-gara yang itu viral, itu jadi berantem tuh antara boomer sama Gen Z. Kenapa? Iya, jadi katanya Milenial nggak diajak nih ya? Milenial nggak diajak lah antara Gen Z yang dibilang Gen Z manja, terus Gen Z nggak bisa punya rumah. Nah gara-gara artikel itu muncul, Gen Z pada berteriak lah, bilang tuh jangan salahin Gen Z-nya. Dari artikel sendiri bilang kan biaya hidup Jakarta 15, jadi jangan nyalahin Gen Z nggak bisa punya rumah. Karena sebelum berita itu naik tuh sebenarnya naik juga tuh Gen Z nggak akan pernah bisa punya rumah karena manja katanya. Nah terus muncul lagi kan tuh artikel biaya hidup 15 juta. Nah disaut lagi tuh sama boomer. Ah dulu gue nggak segitu gajinya tapi gue bisa punya rumah, bisa punya mobil, bisa punya apa-apa gitu. Tapi kan inflasi juga ya. Iya sih. Tapi gara-gara itu tuh berita itu tuh jadi muncul kemana-mana tuh. Iya. Jadi perdebatan. Karena menurut sorry gue potong. Menurut gue itu make sense kalau cicilan dimasukin sih. Iya benar-benar. Baru make sense ya. Baru make sense. Tapi mungkin satu cicilan malah aja jadi kali gak ya. make sense dalam artian pasti lebih. Iya. Karena Gen Z sekarang tuh sorry tuh saya beli smartphone aja nyicil coy. Iya, pakai pinjol. Iya, pakai pinjol gitu demi gaya hidup. Iya. Gue ada true story, ada temen gue, dia tinggal di luar Jakarta bahkan di luar Pulau Jawa. Dia itu tiba-tiba ketika reuni, terus teman-teman yang kayak, wah gila, kok lo sekarang mantep sukses lo gitu. Sekarang lo ngapain? Ternyata kerjanya adalah rental iPhone. Dan jadi dia tuh adalah penjual iPhone, dia rental iPhone dan dia servis iPhone. Kenapa ada rental? Karena tadinya dia servisnya ini misalnya lo benerin handphone lo nih, misalkan iPhone lo kecebur. Terus lo kontakkan sama gue nih yang tukang servisnya. Mas, handphone saya kelarnya hari apa? Misalkan gue janjiin hari Sabtu. Tiba-tiba Amel nelfon gue juga. Mas, handphone saya kelar hari apa jadinya? Ah, ini handphone yang mana? Handphone yang tipe ini bla 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 warna ini. Ya itu handphone lo. Loh itu bukan handphone Oslo. Ternyata kalian punya bareng. Oke. Hah? Kok ada orang yang punya handphone patungan? Maksudnya handphone kan personalized banget dong. Lo punya akun M-Banking, lo punya marketplace, punya apa yang semua terhubung ke dalam rekening lo misalnya. Betul. Kok bisa sharing? Ternyata beneran sharing. Jadi ganti-gantian misalkan lo sama Amel nih. Lo seminggu, di lo seminggu. Begitupun ya udah ganti-gantian aja. Misalkan lo ada special occasion. Wah gue ada kawinan. Gue coba dong pinjam handphonenya ini. Nanti lo ada satu weekend yang lo pakai. Jadi gengsi yang harus diturutin atau dipenuhin memang setinggi itu. Bahkan itu non Jakarta. Gila sih. Gila kan? Gila makanya banget. akhirnya si temen gue itu buka rental iPhone. Ada lo googling aja rental iPhone. Banyak pas sekarang di sini. Gue pernah lihat di Twitter juga tuh. Iya. Gue taunya tuh rental tas, rental baju tuh banyak ya. Kalau rental makanya iPhone belum gue baru itu tahu lagi nih. kan. Karena kan fungsinya kan personalized banget. Kalau tas ya lo misalnya pakai tas merek A, tiba-tiba di minggu depan dipakai sama orang B, gue juga gak akan tahu itu. Oh itu tasnya Amel yang kemarin, gak akan tahu dong. Tapi kan kalau handphone enggak ya. Iya. Jangan-jangan 15 juta itu adalah karena Fulfill gaya hidupnya itu. Fulfill gaya hidup. Dan Iya. menurut gue itu kayak Gen Z sekarang kayaknya gak cuma Gen Z deh. Mungkin milenial ada yang gitu juga kayak. Ada. Karena sosial media. ya Mereka sangat trying so hard untuk present themselves. dan impress orang lain ya. Iya di society. Jadi sebegitunya gitu. Iya. Padahal mah gak apa-apa juga gitu sebetulnya. Iya betul. Gue sendiri pengguna. Gue 2 tahun lalu handphone gue masih iPhone 6. Gue tuh yang penganut Sama lagi. kalau HP gue belum mati total gue gak ganti. Iya. benar-benar. Sementara kan banyak orang yang kayak harus yang Tiap tahun ganti. iya boba lah HP-nya segala Iya, macam iya, gitu. iya. Boba lo minum aja jangan lo pakai lah jadi HP gitu. Boba kan. tuh Star Wars, Boba Fett. Boba Fett. Iya. Gue juga sebelum pakai, ini juga kita tidak beriklan ya. Iya. Semoga Masuk. rest in peace ya Steve Jobs ya. Tapi kita ini tidak beriklan.
Tapi gue sebelum pakai iPhone gue yang sekarang iPhone 14, gue pakai iPhone 7. Buset rasanya kayak gue tadinya ngekos di karet pindah ke penthouse. Iya, lebih berasa kan. Jauh jadi banget lebih rasanya berasa memang ya. Itu, apalagi buat kerjaan ya kayak gitu-gitunya gue oke lah. Jadi upgrade masih gak apa-apa. Asalkan memang lu mampu. Ya kan. Nah ini supaya menghindari kayak tadi tuh lu ada handphone yang patungan. Even lo rental. Untuk memenuhi bukan keinginan sih. Memenuhi pressure sosial. Amel nih bisa dibilang lo mungkin yang memulai frugal living di Indonesia. Mungkin bukan di Indonesia tapi lebih ke di TikTok kali ya. Orang TikTok, pada ngehnya. Okay. Iya. Nah frugal living itu mungkin baru-baru ini jadi lumayan sering kesebut. Iya itu kayak gitu gara-gara kan. konten gue pertama tuh. Itu kan kayak lo jadinya bener-bener Pencetus. harus memisahkan mana yang kebutuhan mana yang keinginan. Sebenarnya itu gak sih konsep simpelnya? Konsep simpelnya itu. Iya kan. Tapi kan kadang-kadang agak nyaru nih. Apalagi misalnya emang lo udah bekerja. Lo pengen self reward, pengen menghadiahi diri sendiri, pengen apa. Jadi mungkin yang tadinya kemauan jadi bias jadi kebutuhan. Betul. Nah sebenarnya gimana sih cara misalnya atau gimana sih cara ngebentuk mindsetnya Mel supaya kita ya bisa pakem tuh bisa saklek. Oke, ini gue gak boleh, yang ini gue baru boleh gitu. Kalau gue tuh pakemnya adalah udah diposin budget. Jadi setiap bulan tuh kalau gajian masuk ada satu rekening yang khusus selesai tuh gajian. Ada satu rekening khusus. Berapa persen? Kalau gajian kan pasti masuk full kan ke rekening. Nah itu langsung full semuanya 100%-nya pindah ke satu rekening. Nah nanti dari rekening itu kita bagi-bagi lagi. Nah biasanya itu paling kayak cuman mindahin buat kayak sehari-hari ya. Sehari-harinya tuh dalam artian operasional lah. Operasional misal tuh kayak transport. Kalau misalnya lagi gak diajak gitu. Makan sih sebenarnya masak sih. Tapi kan kadang suka ada jajan-jajan ya. Itu paling cuma nyisain sekitar 2 jutaan sebulan itu pun udah masuk ke dana entertain. Nah di situ semua tuh. Nah dari yang rekening tadi tuh dipisahin tuh dari buat travel, terus biaya otomatis kalau buat gajian tuh bayar dulu semua kebutuhan rumah. Makanya tuh dulu followers gue tuh selalu nanya, "Kak gimana sih cara ngepostin budget?" Kalau misalnya nabung dulu, kalau gue tuh kan prinsipnya nabung dulu gue utamain. Pokoknya setelah semua biaya kebutuhan udah gue fulfill, langsung gue postin ke tabungan 70%. Dulu tuh gue viralnya gara-gara gue tuh 70% dari penghasilan gue tabung. 70%. 70%. Berarti katakan lo punya 10 juta gajian 7 juta ditabung. 7 juta ditabung, 3 ya? jutanya buat sehari-hari. Gitu. Nah itu tuh jadi gue bilang ya pokoknya lu kalau lu gak bisa 70% seenggaknya biaya pokok lu udah terfulfill dulu. Biaya pokok itu adalah misal bayar air, bayar listrik, ada ART ataupun biaya makan sebulan. Fixed cost yang lu memang sudah segitu. Nah baru sisanya lu akan tabung. Tapi kalau misalnya Kak gue biaya gaji gue cuma 4 juta udah sama biaya ini tuh 2 juta. Nabungnya di berapa? At least lu ada tabungan, tapi lu harus jadiin tabungan itu yang pertama. Di luar cicilan ya, kalau lu memang punya cicilan ya lu lunasin dulu. Tapi kalau lu memang gak punya cicilan, lu terapin itu yang pertama. Oke, berarti lu masih ada sisa 2 juta, 1 juta lu tabung, 1 jutanya lagi ya udah deh bisa jadi buat dana darurat, dana tak terduga, teman nikahan atau apa. Itu kan bisa. Gitu. Nah, jadi harus ada pos budgetnya dulu sama memang harus kalau menurut gue ya, kuncinya nih biar bisa sukses frugal living, lu harus punya goals. Kalau gue tuh dulu beneran memang kenapa gue tuh dulu sempat viral juga ya. Gue nabung buat beli mobil tuh cuma 3 bulan. Nah ini waktu terjadi ketika lo umur 25 kalau gak salah. Iya 25. Iya kan? 25. Nah itu kan cash tuh. Ya maksudnya nyicil sih tapi 110 juta gitu di dalam 3 bulan. Iya benar-benar. Iya dan gue tuh waktu itu belum ada. Dan gue belum content creator. Fresh graduate ibaratnya tuh. Bukan fresh graduate juga sih udah kerja. Cuma maksudnya tuh gue gak punya set income selain dari kerja sama jadi afiliator dulu. Ya tetap sulit lah kalau 3 bulan tuh kayak gitu. Nah tapi gue bisa gitu. Makanya waktu itu tuh kayak sempat mikir wah ini kayaknya gak akan bisa, ini gak akan bisa gitu. Tapi diketatin banget makanya gue bilang tuh frugal gitu. Karena bener-bener 3 bulan bisa tuh kebeli. Seketat apa sih memang Mel? Contohnya nih yang misalnya kalau kita kan kita ada kemauan gue pengen makan enak gue pengen beli sepatu A, gue pengen beli baju B. Kalau lu berarti tuh gak boleh tuh kayak gitu-gitu? Gak boleh waktu di saat itu ya. Pas gue lagi pengen mepet banget pengen dapetin mobil itu enggak. Dan gue untungnya memang tidak suka melakukan itu. Bahkan dulu waktu pandemi pun ya udah di rumah aja gitu. Jadi emang mungkin dari diri guanya juga yang memang bukan yang sosialita yang suka hahaha hihi kesana sini nyobain makanan baru. Dan gue emang lebih suka makan nasi sama sambel sih gitu. Jadi itu mungkin itu juga nolong tuh sebenarnya. Jadi gue tuh waktu itu bener-bener nerapin karena dulu tuh sempat viralnya gue Januari tanggal 1 gue beli iPhone 14. Februari tanggal 11 itu gue berangkatin keluarga gue ke Jepang. Tokyo, Osaka, Disneyland. Maret pertengahan gue ngambil mobil tuh. Dan itu beruntutan gitu loh. Tapi duitnya ada aja.
Iya, tapi Iya. maksudnya masih ada aja sisa gitu. Nah. Maksudnya ya karena itu nerapin frugal livingnya. Perincian budgeting per bulannya berarti gimana Mel? Maksudnya kan tadi tuh pengeluarannya sama sekali tidak kecil dong untuk semuanya dong. Nih, ini kita mungkin gak apa-apa lah ya share income ya waktu itu ya. Gak apa-apa dong. Jadi waktu itu tuh income gue di saat itu tuh di 35 juta sebulan. Oke, ini ketika lo masih ngantor. Masih ngantor. Ya. Oke. Nah terus tuh gue cuman beneran buat hidup segala macam udah sama entertain ya. Itu gue cuma 5 juta. Entertainment nih berarti misalnya lo makan di luar. Travel, iya maksudnya kayak nonton bioskop, pergi sama teman-teman. Betul. Kalau Oke. budget travel terpisah lagi lah ya. Tapi maksudnya tuh dari 35 juta gue cuma di 30 juta tuh. Ditambah gue kan waktu itu ada tambahan lagi kerja, gue emang workaholic. Jadi kayak pagi Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu ambil kerjaan lagi freelance wedding organizer yang lumayan tuh. Biasa per event tuh bisa dapat 2 juta. Kalau sebulan gue ambil full kan udah berapa tuh. Nah itu gue tabungin semua. Gitu. Jadi bener-bener diketatin banget. Ya udah bisa sampai ke kumpul segitu. Sampai waktu gue BI checking, yang tadinya gue pengen let's say ngambil cicilannya di 6 tahun gitu ya. Terus gue bilang, oh ini lu rekeningnya bagus, lu A+. Sampai BI checking gue tuh A+. Akhirnya gue pokoknya dinaikin sampai akhirnya gue cuma cicilan cuma 5 tahun. Oh. Gitu. Jadi maksud gue kayak ternyata sengaruh itu ya. Maksudnya dengan kayak bisa financial wisely itu ngemudahin hidup kita banget. Karena teman-teman gue tuh banyak banget yang ditolak sama KPR, ditolak sama pas proses BI checking yang kayak gitu-gitu loh. Tapi kayak misalnya orang kayak Oslo kayak gue yang emang kita punya hobi, kita punya banyak kemauan segala macam. Konsep frugal living ini berarti susah ya kayaknya kita terapin. Apa masih mungkin sebenarnya? Masih mungkin. Karena sebenarnya frugal living itu bukan sama sekali tidak bisa mengeluarkan uang dan tidak bersosialisasi. Nggak Asal gitu dibajetin. Jadi misal gini, gue juga selalu bilang sama followers gue. Misal nih, lu sering banget jajan. Kak aku gak bisa, aku sukanya shopping. Shopping self relief aku. Ya udah, lu biasain aja. Karena gini, biasanya mereka memang sudah membudgetkan. Tapi loss. Karena memang tidak disesuaikan. Misal atau nggak ketat, nggak tegas lah gitu gak ya. tegas. Misal nih kayak gue doyanya jajan. Ya udah dihitung aja. Misal setiap hari lu jajan berapa. Gue setiap hari nih bisa nih keluar duit gope nih kalau misal ketemu sama klien atau 1 juta. Nah itu bisa. Tapi gue bisa 1 juta karena gue make ini deh. Coba deh gue pilahin lagi jadi cuman gue potong jadi cuman gope. Nah itu diketatin aja. Pokoknya setiap ketemu sama klien berarti gue ngajak mereka perginya ke tempat ini yang memang gue akan mengeluarkan uangnya segini. Sekian, oke. Udah ada. Nah misal kayak wah gue gak bisa nih gue ketemu klien gede yang harus ngeluarin uang sekian. Misal 2 juta yang lebih dari 4 kali dari biaya entertain lu. Berarti di bulan depannya lu sama sekali tidak ada budget ke situ atau allocate. Atau gue biasanya subsidi silangnya adalah ini profit gak? Kalau ini ke depannya akan menghasilkan gue uang, masukin ke situ jadinya. Nah berarti tadi kalau ngomongin ini profit apa enggak, ketika lo membeli barang juga lo akan mikir gitu gak? Nih misalnya lo pengen beli HP. Gimana caranya, katakanlah misalkan beli handphone sekarang berapa? 15 25. juta? 25 bahkan. iPhone 14 tuh 25 kan ya? Iya 25 waktu juta. 15 berarti lagi sekarang. Ada Iya, iPhone sekarang 15 lagi. Ada 15. Iya. Di mindset lo berarti kayak gimana caranya supaya gue beli iPhone 15 katakanlah 25 juta. Berbalik. Harus gitu berarti mikirnya ya? Dan juga kalau misalnya nih lo pengen beli HP harga 15 juta. Berarti duit di rekening lo harus 50 juta dulu. Makanya gue bilang waktu gue beli iPhone, gue ke luar negeri, terus juga gue beli mobil, itu gue masih ada sisa. Karena gimana caranya gue membeli itu semua tapi masih ada saving di budget gue. Karena kan gue gak mungkin dia udah seneng-seneng besoknya makan nasi garam gitu kan. Benar-benar. Jadi itu emang harus diketatin banget. Kalau tadi sistem balik modalnya berarti ketika barangnya berbentuk baju gak bisa diaplikasikan seperti itu dong? Bisa, jadi afiliator. Misal baju nih, kita belinya di online gitu, toko oren. Itu kan ada, kalau gue dulu masalahnya afiliator dan gue juga lumayan kenceng tuh dulu di situ. Nah biasanya tuh dari gue nge-spill kayak gitu, ada penjualan dari gue meskipun dia tidak membeli baju gue, tapi kan kalau gue jadi belajar afiliator nih. Iya kalau jadi dia ngeklik link gue, nanti dia akan masuk komisinya ke gue, walaupun dia belanja hal apapun. Oke, istilahnya tetap dicuanin juga ya. Gue tuh juga kenapa waktu itu decide buat beli iPhone 14 ya waktu awal-awal muncul karena gue waktu itu kan content creator dan memang kerjanya sebagai content creator juga waktu itu. Jadi mikir ya udah memang aset buat kerjaan gue gitu dan ternyata terbukti gitu loh dalam waktu 3 bulan malah berbalik berkali-kali lipat gitu. Nah itu sih jadi kebanyakan orang mungkin ya yang sampai 15 juta boncos tuh mereka gak mikir ke apa yang akan mereka perbuat ataupun apa yang akan mereka dapetin dari menghasilkan itu. Dia cuman kayak gengsi-gengsi doang. Makanya tuh teman gue bisa sampai bilang kan, gue aja sekali ke mall 1 juta. Nah itu gue tuh juga bingung tuh dia ke mallnya ngapain, makan apa. Iya. Lo ada gak lo barang yang emang ketika lo beli lo mikirnya kayak gimana caranya ini barang mau berapapun nominalnya mesti balik modal nih gue gitu. Tapi gue juga apapun yang gue beli
gue ada konsep yang lumayan sama si ini sih. Amel. Kayak misalnya gue mau beli barang gitu, gue harus punya saving kayak gue kali 3 harganya. Oh iya, kalau betul. itu ya, gue juga Itu iya. gue selalu gitu. Tapi kalau Sama 30% tuh dari cicilan itu juga harus dimasukin. Biar nggak boncos. Karena gue gak ngerti juga, karena gue tuh gak suka nyicil kan. Gue tuh gak suka nyicil. Jadi emang kalau untungnya gue masih bisa nahan gitu. Misalnya gue bukan yang impulsif banget gitu, enggak. Jadi kalau misalnya mau beli barang tuh emang bener-bener Yang lo udah mampu. Yang gue udah mampu doang udah. Cita-cita gue adalah gak nyicil. Oh. Cita-cita gue. Lu belum pernah punya cicilan berarti seumur hidup? Belum. Sama sekali. Dan kalau bisa enggak ya? Belum. Ya sewa apartemen lah, itu kan ya gak nyicil juga. Itu gak nyicil juga sih, itu ya lo rent aja. Semuanya ya belum ada. Belum ada. Kartu kredit aja gue gak ada. Iya sama gue juga. Gue gak punya. Gue gak punya. Ada. Bentuknya ada kan Tapi dikirimin. gak pernah lo pakai. Gak pernah gue pakai, gak gue aktifin. Oh. Gue Kayak sama dari sekali bokap nggak juga ada. deh. Iya. Bokap bilang kalau masih bisa gak pakai kartu kredit gak usah. Ya karena kan bunga dan lain-lainnya kan gede Iya. gitu-gitu lah. Dan Benar. konsepnya kan lu ngutang. Iya benar. Iya. Walaupun sebenarnya agak tergiur juga tuh yang katanya pakai miles itu nabung Miles. miles, tapi tetap aja menurut gue kayak ya tetap aja lah nggak nyicil gitu loh. Iya. Iya. Walaupun sebenarnya bisa sih ketika lo transaksi pakai kartu kredit katakanlah Langsung bayar 2 besoknya juta gitu ya. langsung bayar dan lo tetap dapat milesnya, dapat si flyersnya Tapi gitu. kayaknya yang ngerem gue juga sebenarnya adalah karena income gue tuh gak stabil. Ngerti gak lo? Iya, pekerjaan kayak kita mirip-mirip lah. Kita high risk lah. Maksudnya kayak Iya. kita bisa dapat banyak di bulan ini, bulan depan belum Belum tentu tentu. bisa. Iya. Atau mungkin bulan depannya bisa gak ada sama sekali mungkin Yes. gitu. Jadi keremnya tuh otomatis. Mungkin kalau gue punya stable income, gue bakal boros mungkin. Oh. Karena gue tahu bakal ada safety net. Iya, Ada safety net gitu. Iya. Gue beli kan bulan depan ada lagi. Ada lagi, iya. Mungkin. Jadi gue agak bersyukur ya, maksudnya kayak kalau gue ada stable income kayak gue boros deh. Oke, ketika misalnya tadi ya pekerjaan kayak kita yang dimana trennya fluktuatif nih. Ketika misalnya lagi ada bulan-bulan yang boncos. Lo orangnya masih FOMO gak? Kebetulan kayak gue udah hampir ngerasain semua lah. Maksudnya kayak kehidupan gimana juga misalnya kayak nongkrong segala macam itu sebenarnya udah nggak ada yang gue cari gitu. Iya. Maksudnya jadi gue sekarang tuh di apart doang sendiri aja udah enak gitu. Hidup Lo udah menikmati. Udah ya? menikmati. Ya sebenarnya makanya make sense bisa sampai 15 juta menurut gue adalah kalau dari gue faktornya adalah gengsi dan FOMO tadi sebenarnya. Iya, FOMO dan dia kayak belum puas deh. Gue juga kayaknya sebelum gue nerapin frugal living, gue juga pernah boncos tuh. Dan lo sekarang udah gak FOMO berarti Mel? Udah enggak, nah gara-gara itu gue belajar sama kayak Oslo. Jadi dulu tuh waktu awal banget kerja, baru pertama kali punya gaji ya. Jadi kayak ngerasa, wih udah dapat duit nih lumayan dari yang duit jajan doang kan, dapat gaji. Jadi sama tuh nyobain makanan all you can eat. Jadi beli bajunya tuh harus di fast fashion yang lumayan. Udah nyobain terus tuh kayak duit tabungan gue yang bahkan dulu zaman kuliah gue nabung itu kosong. Terus sampai apa fungsinya? Kayak gue sampai dulu ngebeli tas pre-love yang kayak sebut brand nanti bisa di ini lah ya, ada yang kayak Guess gitu, padahal cuma Guess gitu. Tapi kecil gitu, dapetnya gue cuma beli 800.000 itu tas pertama gue karena gue mikir gue harus self reward tuh yang awal pertama self reward gue. Tapi kok nggak bisa muat banyak barang ya gitu. Gue kan kalau naruh banyak barang banyak gitu. Terus gue nggak suka pakai gitu, nggak kepake karena gue ternyata gue lebih suka tas sangkil dibanding tas cewek, tas ransel dibanding tas selempang cewek itu gitu kan. Nah, kok nggak kepake. Terus kayak baju gue beli fast fashion segala macem, kok cepet robek. Ternyata di online tuh masih banyak yang harganya lebih murah dan lebih awet. Dari situ tuh gue mikir, Oke, berarti nih jadinya. fungsi. Nah dari situ gue mikir buat apa sih gue beli tas yang mahal kalau fungsinya sama. Malah gue masih pakai kayak tas ransel yang harganya 2 kali lipat lebih murah gitu loh dibanding yang itu gitu kan. Nah terus juga kayak baju, ngapain sih gue beli baju yang di fast fashion, orang juga gak akan ngelihat kok itu brand itu. Karena kan kalau fashion itu kan kayak siapa sih yang ngerti let's say kaos hitam punyanya si Loro Piana gitu, nggak kan ada yang tahu. Paling orang ngiranya itu cuman kayak kaos hitam Indomaret gitu loh, kayak ya udah gitu. Jadi kayak mikir sama aja. Balik lagi ke fungsi. FOMO brand juga lo udah nggak ada ya? Udah nggak ada, dan itu gue 2 bulan karena boncos. Kayak ini gue sampai ngabisin duit tabungan gue karena gue ngikutin itu kayak baru FOMO dapat duit. Dari situ akhirnya udah enggak. Makanya waktu itu sempat gue bikin konten. Mungkin kalau lo sekarang masih kayak belum bisa karena lo belum puas. Nikmatin aja dulu sampai lu boncos. Ntar kalau lu udah boncos lu juga bakal mikir sendiri kok kayak oh ya udah ya balik lagi fungsi. Karena dulu sama kok gue sampai kayak nyobain all you can eat, makan di nyobain ke kafe mahal, sempet nyobain, gue nggak doyan.
Ngapain gitu, kayak buat foto doang, guanya nggak doyan. Dan Ya itu udah. ada sisi balas dendamnya sih menurut gue. Iya. Balas dendam hidup susah, ngerti gak? Betul. Betul. Ketika dulu lu gak mampu dan lu pengen dan lu punya duitnya sekarang, gue pengen pembalasan Iya. gitu kan. Iya. Asal jangan kebablasan. Kalau gue untungnya waktu itu udah langsung nyadar ya, karena abis kan duit tabungan, langsung kayak Berarti lu nggak sempat bisa ada nih. fase pembalasannya Ada, itu juga waktu ya. awal banget kerja. Oke, Nah iya, dari iya, situ iya. akhirnya baru tuh mulai. Padahal waktu itu gaji masih UMR, tapi udah songong gitu, udah sotoy banget. Ya karena tadi tuh motif pembalasannya kayak Iya. pokoknya gue Iya. pengen titik gitu kan. Nah terus akhirnya pas abis kerja lagi nih dengan gaji waktu itu naik dikit lah ya, masih digaji 5,5. Itu gue konten gue sempet viral tuh waktu itu, gue gaji UMR tapi gue cuman hidup 1 juta sebulan. Karena kan gue ngasih orang tua, terus sisanya gue tabung. Jadi dari duit gue itu gue nabung 3 juta sebulan dari situ tuh. Nah terus keterusan kayak pokoknya income gue naik, tetap deh gaya hidup gue segini gitu. Oke. Nah berarti kalau misalnya tadi lo kayak gak ada pengeluaran-pengeluaran yang istilahnya yang non esensial gitu ya. Hobi gitu berarti lo gak punya ya Mel? Traveling kali, tapi traveling itu juga momentum sih. Hobi dia nabung deh. Iya. Oh, Sama Bang- hobi gue kayak kerja deh. Ringtone itu berarti Bang Bing Bung yuk kita nabung itu. Atau Iya. Aku Cinta Rupiah. Bener-bener Itu kayaknya tuh ringtone. gini. Dari kecil nyokap gue tuh ya, almarhum nyokap gue, setiap dari gue dari gue umur 2 tahun kali, itu nyokap gue selalu nyanyiin gue Bang Bing Bung yuk. Nyanyian Terus doa. dulu nih ya, dan ini kayaknya didikan orang tua juga. Jadi gue tuh dulu diajarin sama nyokap gue pertama kali, setiap gue ngaji gitu kan. Waktu kecil tuh kan gue disuruh kayak ngaji depan rumah gitu kan. Dikasih duit buat jajan 2.000 tuh. Terus kata nyokap gue gini, coba deh ditabung. Lama-lama jadi bukit tahu. Dan gue inget banget itu kumpulan uang pertama gue lupa gue nabungnya berapa lama. Tapi gue dapat 20.000 pertama, tapi kan 2.000. Terus gue wow banyak banget. Itu Kayak kayak Paman Gober langsung mandi uang gitu. pecahan tabungan pertama gue. Dan itu pun gue belum TK apa gue udah TK ya. Itu pecahan pertama gue. Dan menurut gue itu adalah pelajaran terbaik dari nyokap gue sih, yang sampai gue sampai jadi sekarang gini. Jadi kayak oke, gue berarti harus nabung. Dan nyokap gue gak pernah bolehin gue nyicil. Sama kayak lu ya, Oslo, sama kayak gak gue. boleh. Iya. Jadi sampai ayah gue sekarang pun tuh dia motornya masih Karisma. Karena dia gak mampu kalau beli, karena ayah gue kan cuma kerja di bengkel ya. Gitu. Karisma yang cat ori tapi mahal sekarang. Iya, dia masih kotok-kotok deh. Lu kira Pokoknya pas Masih gue ori gak tapi chat dulu? Coba pastiin deh. Patina gitu, karisma yang patina mahal tuh katanya. pas gue udah lumayan aja tuh baru kayak ganti motor gitu. Nah tapi tuh hal itu yang sampai dia sampai segitu. Gue kan bilang ya lah nyicil motor berapa sih gitu. Paling 400.000 gue bantuin dah. Sama bayar wifi juga kayaknya mendingan motor deh gitu kan. Soalnya Enggak, kayak tadi gak mau cuy. gue ngomongin soal hobi, misalkan kayak gue dan Oslo, kayaknya kita cukup banyak hobinya. Lo tadi olahraga segala macam, lo suka musik, lo pasti pengen ketika lo suka dengan band atau penyanyi A, lo pengen punya kaosnya. Iya. Itu mungkin tidak ada di Amel. Nggak ada. Sedangkan kalau kita kan kayak lihat di online, Nonton konser aja gue gak. nah ini loh Temen perbedaannya. gue jual konten tiket Coldplay udah direndahin sama dia, tetap gak gue beli. Tuh. Orang gue cuma taunya Yellow doang. Apa sih lagunya tuh Yellow ya? Iya gitu doang deh. Iya. Sedangkan kalau gue sama Oslo tuh masih ada kayak, Hobinya banyak ya. iya itu tuh yang kadang kita susah nahan sejujurnya kalau menurut gue ya. Kayak tadi tuh konser lah, ada kita suka artis atau band A, kita pengen punya kaosnya atau merchandise-nya. Ya kan kayak gitu kan. Iya bener. War Tapi tiket lah. ya war ticket sih gue enggak. Gue juga enggak. Iya, Jadi kalau sejujurnya. gak dapet ya udah gak rezeki. Iya. Cuman setiap pembelian besar gue yang terhadap hobi gitu atau kerjaan, itu gue pastiin tuh kalau dijual masih ada value-nya. Oke. Jadi kayak misalnya gitar. Iya. Gitar tuh masih bisa gue jual. Dan itu kan alat lo buat kerja. Even baju band juga masih bisa gue jual gitu. Iya betul. Jadi even raket tenis gue masih bisa ada value-nya kalau gue jual gitu. Jadi kalau misalnya yang udah di gue tuh kalau udah juta-juta tuh, itu tuh harus bisa dijual lagi kalau gue gitu. Oke. Kayak kalaupun gue butuh gitu. Iya. Tadi kan kita di awal juga mention kalau kerjaan kayak gue, kayak lo, emang kita tuh kerjanya, salah satu kerjanya adalah ketemu orang. Bener, atau nongkrong. Dan mungkin kita ketemu sama orang-orang yang gimana situasinya lo kayak emang harus mengimpress dia lah. Iya. Gitu, supaya mungkin kerjasamanya bisa jangka panjang. Atau istilah kata bisnisnya goal gitu. Iya. Yang dimana mungkin banyak orang yang memakai item-item fashion atau barang-barang yang bisa dia pamerkan. Supaya terkesannya memang ketika gue nih calon kliennya Oslo, ketika Impress melihat lah. Oslo memakai sesuatu atau naik atau nyetir sesuatu, gue impress. Oh, pantesan Oslo buka harga sekian. Ternyata dia emang legit. Mobilnya aja begitu, bajunya aja begitu, cincinnya, jamnya aja begitu gitu. Atau mungkin lo juga pernah kayak gitu Mel. Pernah nggak ada situasi di mana emang tadi lo dengan frugal living yang lo ngerem belanja barang-barang non esensial tuh kayaknya nomor sekian segala macam, tapi
ada situasi yang emang lo harus mengimpress orang nih? Gue belum sih, mungkin gue belum di tahap buat bisa ketemu orang buat impress ya. Tapi kalau menurut gue kalaupun mau, karena juga banyak ya di lingkungan gue yang let's say marketing yang harus let's say ngejual satu kertas tuh 100M gitu. Karena kalau juga representatif untuk brandnya kan, Betul. jadi lo harus tampil menarik lah gitu. Nah itu biasanya sih bisa diakalin dengan rental sih, soalnya udah banyak banget sih rental tas, rental baju-baju branded itu tuh udah banyak banget dan common. Karena dulu gue juga pernah kerja di Diamond ya. Itu dia sering banget kok artis-artis pada datang ke kita buat bukan nyewa. Barter doang. Jadi cuman kayak kita kasih dan mereka tidak bayar gitu. Dan itu bukan cuma di Diamond. Sama kok kayak di high end fashion pun kayak Dior segala macam juga melakukan hal itu. Gitu. Jadi kalau menurut gue kayaknya nggak perlu beli deh, asal balik lagi ya. Kita pinter-pinter aja tadi networking. Networkingnya mungkin dibangun bisa buat itu. Yang harusnya kita beli, kita jadi kayak boleh dong minjem dong, gue mau pergi nih, ntar gue inin lagi. Gue posting. Iya. Nah mungkin kalau networking kayak gitu dibangun kan juga ada return value-nya ke kita ya. Nah itu bisa tuh walaupun kita let's say tadi gue nongkrong udah habisin segini nih, tapi nextnya menguntungkan lo berjuta-juta nih, ya kan gak masalah. Kalau lo tapi ada lo di mana situasi lo kayak harus mengimpress orang, jadi mungkin lo beli atau mungkin memakai sesuatu yang ya biar personal lo naik gitu. Ada sih masa-masa seperti itu, cuman gue juga nggak pecinta high end fashion juga. Bukan berarti gue anti, cuman gue nggak yang ngikutin banget karena salah satu faktor mau bisa dibilang gue pede-pede aja gitu, maksudnya kayak gue pakai baju polos juga bisa ngalahin orang yang pakai baju high end fashion gitu. Nah, iya sama gue juga sama nih kayak maksudnya gitu kayak value gue bukan di baju gitu. Value gue di diri. Nah sama. Value gue di diri. Jadi kayak waktu saat impress tuh yang menurut gue pede aja gitu. Sama gimana cara kita ngebawa gimana cara ngebawa diri gitu. Karena mungkin anak-anak sekarang tuh hidupnya tuh terlihat, yang mereka lihat tuh instan banget karena ada sosial media gitu. Iya, padahal lo gak tahu cerita di baliknya ya. Sementara kayak kita mungkin milenial gitu, belum ada sosial media dulu, kita tumbuh kembang gitu, jadi emang mengasah mentalnya juga beda gitu. Yang kita lihat, kita kan udah ngelewatin zaman TV, dari analog sampai akhirnya digital gitu sampai ya. digital. Jadi kayak tahu tuh pembedanya apa gitu. Dan gak salah Gen Z juga sebenarnya. Gak mengecilkan juga. Kita kalau jadi Gen Z sekarang juga mungkin bakal seperti mereka gitu. Dan sedikit banyak juga ada yang Gen Z yang udah pinter, ada yang udah masih keikut arus banget gitu. Jadi ya emang pinter-pinter aja sebenarnya. Dan menurut gue untuk mencegah itu semua adalah bentengi diri sendiri. Sama ya percaya diri aja gitu. Lingkungan ngaruh gak lo? Lingkungan ngaruh banget. Ngaruh. Gue lumayan banyak bukan ngekat temen ya. Sama gue juga lebih mirip narik diri. Kalau misalnya, narik diri. Karena gue tahu, gue misalnya ketemu orang sekali nih, gue udah tahu gue bakal bisa temenan sama dia apa enggak. Kayak first impression tuh gue tahu langsung nih arah pembicaraannya gimana segala macem. Ini kayaknya cuman yaudah deh sekali aja deh gue ketemu dia gitu. Karena nggak penting juga punya banyak temen menurut gue. Iya kan banyak ada orang yang bilang kalau misalkan lo semakin bertambah tua, temen lo semakin sedikit. Sebenarnya bukan semakin sedikit, lo lebih lebih tahu mana yang memang sefrekuensi atau sevisi misi sama lo sebenarnya gitu kan. Bener. Karena setiap orang kan punya masalah masing-masing ya. Maksudnya lo butuh banyak teman juga, mereka juga bawa beban masing-masing juga gitu. Toh kalaupun lo curhat sama teman terbaik lo sekalipun, mereka cuma dengerin doang. Iya. Apalagi di cewek ya, itu cewek kalau beneran ngikutin lifestyle, isinya tuh semuanya saingan. Gue punya apa, tas lu apa, barang lu apa. Nah isinya tuh itu, makanya tuh gue lebih milih narik diri gitu. Karena kalau misalnya gue ngikutin yang kayak temen gue tadi bilang ngatain gue pelit, gara-gara gue lebih milih makan di 30.000, dia mintanya makan di Gyukaku gitu. Dengan dia bilang, kok lu bisa sih orang gue aja sekali ke mall 1 juta gitu. Jangan pelit-pelit lah, hidup cuma sekali. Gue digituin. Nah gitu. Berarti apakah ketika lo menerapkan konsep frugal living, apakah jadinya lo tidak menikmati hidup? Enggak sama sekali, gue nikmatin banget. Bahkan gue beruntung. Oke, soalnya kan kalau ngomongin frugal living, lo lebih banyak nabung. Yang lo pengennya di umur tertentu, mungkin lo pengen financial freedom. Nah, untuk mencapai financial freedom, otomatis pasti ada yang dikorbanin. Betul. Ya kan mungkin tadi tuh hobi lah, lo ke BM-an, ke banyak mauan lo segala macam, yang dimana mungkin akan bisa lebih dinikmati sama mungkin masa anak tua. cucu lo, masa tua lo segala macam. Ketika masa mudanya emang beneran surviving mode-nya gokil-gokilan nih. Tapi tetap bisa lo menikmati
hidup berarti ya. Tetap nikmatin hidup banget. Gue masih bisa let's say kalau gue lagi pengen makan Japanese food, sushi gitu, ya masih bisa juga karena kan ada dana entertain. Nah, jadi makanya karena kita udah di pos ini. Misal gue lagi pengen banget sushi nih kalau misalnya kita pengen makan hedon, paling sebenarnya sih ya gue tuh karena selalu sama ayah gue gitu, anak gue. Jadi kan mungkin agak lebih boncos ya. Tapi kalau cuman kayak gue sama laki gue doang, sama anak gue paling cuman GoPay tuh udah kenyang-kenyangan banget tuh makan sushi gitu kan. Misal dana entertain gue 300.000 seminggu. Berarti di minggu depannya dana entertain gue sisa cepek. Berarti karena udah pakai 500 tadi betul, ya. nah berarti cepeknya itu kadang ya udah minggu depan gue ke kemana-mana cepeknya gue taruh dana tak terduga. Nah biasanya pada nanya, lu kalau misalnya ada kondangan atau apa dari mana? Dana tak terduga. Karena sebenarnya surprisingly fun fact-nya gue setiap weekend itu gak kemana-mana. Kecuali kalau misalnya ada kerjaan. Tapi memang lo memilih untuk gak kemana-mana kan? Bukan iya, karena kadang keadaan. lagi males. Bukan Ada, kan udah diposin budgetnya. Iya. Cuman karena saking kayak males deh gitu udah karena tuh kadang ya karena kita udah sibuk banget kerja, kalau lagi ada nggak ada syuting nih di weekend, tidur aja deh gitu. Karena maksudnya menurut gue tuh tidur pun juga udah jadi satu me time gue gitu loh. Karena buat gue buat rehat juga gitu loh, karena biasanya udah kesana sini gitu kan sebenarnya. Berarti kalau misalnya orang bilang kayak lo frugal living, berarti lo pelit. Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Gue tahun depannya aja gue ke Jepang lagi. Terus gue bisa pergiin ayah gue ke Turki. Terus juga ke Mekah juga gitu. Maksudnya kayak enggak juga, gue masih bisa nyenengin diri gue. Pelit buat diri sendiri pun juga enggak ya? Iya kan pada bilang kan, kok lu mobilnya HRV sih, kenapa gak mobilnya Avanza? Ya karena frugal living tuh bukan berarti lu gak punya duit. Ini deh Mel, pinjam 10 juta bisa gak? banyak duit deh ini. Lu kan frugal living. Iya wah itu banyak banget yang datang ke gue. Gue anak yatim lagi, banyaknya 10 juta. Gue anak piatu sih. Tapi yang bikin sulit menurut gue, cara pandang kita adalah dia entertain nih ada dananya. Kita kadang hidup kita entertain terus. Kebanyakan dia tuh hanya batas dana. Kita kadang hidup tuh full entertain terus gitu loh. Kadang kita tuh gak bisa lihat POV dia gitu. Iya betul. Itu yang sulit sebenarnya. Tapi karena emang boncosnya di entertain sih. Gue juga teman-teman gue juga pada minta kan, coba dong rincian lo gitu kan. Ya sebenarnya gini, dari segi bayar listrik dan bayar air gue sama mereka aja beda. Sama kalian mungkin beda. Gue listrik tuh cuma 200 ribuan, air 30 ribu. Kok bisa sih? Gas sekarang gue udah pakai yang LPG yang gas tanam tuh, jadi cuma 20 ribu sebulan. Bayangin. Tapi kalau rumah emang lebih murah yo. Iya, gue sama Oslo nih kebetulan tinggal di apartemen ya. Lah kalau tanam tetangga yang lihat tabung gas gue. Gimana nanamnya? Iya, ya makanya mungkin itu kan gak bisa dibedain. Karena dari segi gue pun emang cost livingnya memang gak semahal itu. Padahal gue di Jakarta Timur ya tinggalnya ya. Itu mungkin karena lokasi kali ya, apa gimana ya? Sebenarnya emang gak juga, sama-sama Jakarta. Sama-sama Jakarta. Iya gue juga ngerti sih apa BN yang murah. Gue listrik air sebulan 1,3. Gue air cuma 30 ribu, listrik 200an. Iya gak nyampe 300 ribu malah. Sama kayak gue mahal juga ya lo. Gue 1,2 lah. Ya. Beda cepet. Itu beda cuman gue gak nyalain AC 3 hari doang lah. Tapi kayaknya emang beda daerah kali. Mungkin karena di daerah pinggir kali. Gue kan di Cakung tuh ya. Tapi kalau apartemen memang pasti kan kelistrikan beda semua ya. Harganya memang lebih tinggi. IPL juga kan. IPL betul. juga tinggi. Iya. Oke. Nah balik lagi tadi konsep frugal living dengan 15 juta tadi sebulan hidup di Jakarta. Ketika lo menerapkan frugal living, harusnya 15 juta itu tidak akan terjadi ya? Enggak, 5 juta menurut gue sih udah cukup. Bahkan tuh banyak banget kok di followers gue yang bilang, aku aja 5 juta udah kebanyakan kak gitu. Banyak kok, ada juga yang pada curhat ke gue 50 juta kurang. Nah ya balik lagi lifestyle. Balik ke orangnya berarti. Iya, ternyata pas gue tanya kenapa kok 50 juta kurang. GoFood tiap hari, anaknya ada 2 gitu. Satu orang GoFood 200 ribu makanan. Tony Romas lagi, coba lo rubah jadi Tony Rames. Mungkin lebih murah. Iya bisa. Gue juga gak tahu dia GoFood apa 50 juta habis, 53 juta malah ada yang curhat. Nah iya. Gak tersisa, jadi pas pengen gajian duitnya udah habis tuh. Nah oke. Mindset tadi balik lagi Mel. Lo supaya bisa punya mindset kayak sekarang berapa lama? Gue tertamparnya itu sebenarnya dari dulu tuh memang orang tua gue udah mengajarkan buat nabung dan juga kayak ya lu harus kalau misalnya mau dapetin A, duit lu harus let's say 10 kali lipatnya gitu. Nah tertamparnya itu yang gue kerja pertama. Padahal dulu gaji gue intern tuh cuma 2,5 juta. Tapi udah kayak punya banyak duit banget tuh. Udah kayak ke fast fashion, udah makan all you can eat. Ternyata boncos, udah 2 bulan gak ada tabungan. Dari situ mikir, yang tadi kan udah gue gak bisa kayak gini nih. Udah nyobain juga kan beli walaupun menurut orang-orang itu mah belum branded kali guys, tapi bagi gue tuh udah ya branded juga ya. 800 ribu gitu kan, dengan pre-love gitu. Fungsinya apa sih, sama aja, buluk-buluk juga gak dirawat mah gitu. Sama tas Garut kayaknya masih kuatan tas Garut menurut gue. Jadi kayak balik lagi ke fungsi. Jadi gue selalu mikir prioritas gitu. Ya. Kayak gue ngambil mobil ya, waktu itu kan gue juga
sebelum gue ngambil mobil itu kan gue ada 2 pilihan. Second cash atau baru tapi nyicil nih. Tapi pas gue cek tuh ternyata Nggak beda second jauh. cash gak beda jauh. Bahkan kalau misalnya oke kita coba lihat di cicilan deh. Oh kalau misalnya yang ini kalau secondnya cicilannya let's say di around berapa juta lah. Bedanya cuma 2 jutaan doang. Gue mikir ini bedanya hampir 10 tahun. Terus gue belum ada biaya maintenance segala macem. Cuman beda 2 juta sebulan ya mendingan gue beli yang ini baru. Iya, sedangkan kalau baru lu mungkin servis 5 tahun masih free gitu-gitu Iya, gue kan. gue nggak apa-apa lebih kayak keluarin dikit, sedikit lebih banyak, tapi itu akan menguntungkan gue lebih panjang lagi untuk jangka panjangnya. Karena gue tuh juga sampai mikir, oh kalau cicilan gue udah kelar 5 tahun, gue jual pun masih tinggi cuy harganya. Kecuali ini udah kalau let's say gue ngambil yang second, 5 tahun kemudian udah gak ada harganya. Gue udah susah banget. Nah itu tuh pikiran jangka panjangnya itu tuh. Jadi ketika lo frugal living, pikiran jangka panjang itu pasti. Pasti. Terus emang lo gak boleh FOMO. Iya. Lo harus mikirin apa yang essentials di lo, itu yang utama. Bukan berarti pelit, tapi itu yang didahulukan ketika masih ada budgetnya. Boleh lah baru lo beli sesuatu, makan di luar, nonton, pergi sama teman-teman, itu boleh. Bukan berarti lo gak boleh pergi-pergi juga gitu kan ya. Oke, jadi buat super friends yang belum terlalu paham mungkin sama konsep frugal living dan pengen punya perencanaan keuangan yang baik. Soalnya gue rasa kayaknya frugal living tuh salah satu manfaatnya adalah itu tuh. Iya. Lo financial plan lo jadinya lebih bagus wise lah gitu. Manfaatnya dari konsep frugal living di masa depan selain lo punya tabungan, itu apa Mel? Selain punya tabungan otomatis gue lebih tenang sih jiwa gue. Kayak teman-teman gue tuh banyak banget yang bener-bener kayak kelilit pinjol, yang bener-bener yang 15 juta menurut gue tuh mereka kurang kali. 25 juta kali single ya. Oh ya? Single, nggak Gila ngontrak, sih. tinggal masih sama orang tuanya, 25 juta aja masih kurang. Masih minjem tuh? Masih pinjol. Gokil. Gitu. Yang maksud gue tuh ya balik lagi ke lifestyle. Ya kalau misalnya dia sekali ke mall 1 juta dan dia seminggu 3 kali ke mall, belum di luar yang lain-lainnya nonton konser VIP yang 3 juta, ya abis juga. Intinya satu sih menurut gue, belajar bersyukur. Iya sama lifestyle sih. Bener-bener. Lo kalau hidup lo lihat ke atas mulu gak akan pernah cukup. Betul. Iya betul. Lo coba followers lo tadi yang misalnya yang 5 juta kurang. 50 juta. Ada yang 5 juta kan masih kurang. 5 juta dia malah. Ya coba dia malah ngobrolnya masih di sebelah oke. tukang parkir coba. Nah Iya. betul. Nggak akan, coy. Iya, bakal iya, digebukin deh, sumpah Iya, gue. iya, Sumpah. bener-bener. Makanya lo jangan lihat ke atas terus. Hmm. Kalau lo melihat ke atas terus gak akan merasa cukup. Lo kejar aja Elon Musk tuh. Iya, Karena kan iya, bisa, iya. lo sampai Iya, mati habisnya. juga gak akan bisa gitu. Betul. Jadi ya merasa cukup itu menurut gue salah satu hal yang penting untuk dipelajari sih menurut gue gitu. Iya. Ya bersyukur aja. Dan juga banyak banget ya yang bilang, Kak tapi aku suka jajan, aku suka shopping. Shopping itu self relief aku, kan pada curhat juga ya. Gue cuma ngomong gini, lu punya hobi boleh, lu punya jajan boleh, pakai set income. Karena kan mereka pada bilang kan, ngapain gue frugal living, gue perbanyak income aja gitu loh. Tapi gini, kalau lu punya income yang banyak, tapi lu nggak ada benteng yang tadi Oslo bilang, percaya sama gue, nggak akan bisa. Jadi mau sampai kapan? Gue cuma ngomong gitu doang. Oke, lu punya, lu bilang oke deh gue perbanyak income aja, gue gak mau frugal living. Iya akan habis, lu mau sampai kapan kayak gini? Karena tuh bener kayak yang banyak curhat ke gue, 53 juta bagi gue tuh it's big amount of money gitu. Iya dong. Iya Banyak kan? lah. Iya kan? Tapi Gede. maksudnya sampai besoknya gajian masih udah habis gitu loh. Udah nggak tahu kemana, sampai curhat ke gue gimana ya, sampai dia download aplikasi apa ya, gue kasih tahu lah aplikasinya. Nih lu buat ngitung di aplikasi ini aja deh biar lu Frugal.id gampang. kan aplikasinya ya. Pada nanya ke gue, Mbak aplikasinya apa ya? Frugal.id. Bisa tuh jadi satu ya kalau misalnya ada investor yang masuk tuh Frugal.id. dibikinin satu aplikasi decknya. Nah itu dia pengirimin, Mbak ini terus akhirnya gue yang aturin tuh. Ya. Tapi gue juga bilang gue bukan financial planner ya, tapi gue lebih ke coba deh lu pangkasnya kemana, karena pas gue cek ternyata dia tuh boncosnya di entertain. Jadi selain setiap hari dia mesen makannya itu kayak misalnya di siang hari loh, pagi let's say itu sarapan di ini lah ya, beli bubur atau apa, siang harinya let's say delivery online, Ya. malamnya dia pergi tuh sekeluarga gitu. Nah terus weekendnya dia pergi lagi nih liburan kemana gitu, karena suka jalan emaknya. Dan itu pun yang cerita adalah istrinya, which is dia nih yang kayak gimana ya caranya, karena suaminya juga suka komplain kok uangnya habis Habis terus. terus. Dan dia tidak ada tabungan. Kalau misalnya habis ada tabungan kan masih kayak Beda ya udah cerita lah kesana ya. lah gitu. Iya. Ini sampai gak ada saving gitu. Nah itu maksud oke. makanya yang gue bilang, kalau orang bilang perbanyak income, nggak perlu ada penahanan ataupun apa ya, benteng yang bisa nge-guide lo. Percaya sama gue, mau penghasilan Habis. lo ratusan juta sekalipun akan habis. Iya, benar. Untuk Oslo, Super Friends nih mungkin ada yang masih butuh apa ya, pengen memberikan impresi yang baik ke orang, validasi di pergaulan, jadinya konsumtif. Lo pengen bilang apa ke mereka?
Intinya itu kan mereka ingin mengimpress orang kan gitu maksud gue. Menurut gue kalau lo mau impress orang, biasanya kan itu karena lo pernah diledekin misalnya. Iya. Percayalah mereka ngeledekin lo untuk biar mereka bisa merasa lebih baik akan dirinya sendiri gitu. Jadi lo yang harus lo tanamkan adalah lo hidup untuk diri lo sendiri dulu aja gitu. Senengin diri lo sendiri dulu. Misalnya lo mau beli apapun konsumtif segala macam, apakah ini untuk diri gue atau untuk orang lain gitu. Karena once itu udah mulai dari diri lo gak akan merasa gak cukup. Karena lo udah damai sama diri lo sendiri gitu. Sama ini sih jangan pernah pingin terlihat tinggi sama orang lain. Karena orang lain kalau udah gak suka sama lo gak akan pernah tetap terlihat tinggi. Jadi susah, tetap itu buat gue susah. Even Karena gue tinggi beneran gue susah. Jadi gini, susah kadang tuh orang gini. Gue 187 soalnya. Iya. Susah tuh gue. Karena tuh gini, Kalau orang ngeliat itu tinggi tuh selalu pengen impress seseorang karena dia pengen dilihat lebih dan udah sukses, udah tinggi. Tapi jangan. Percuma gitu. Lu gak perlu validasi diri lu gak perlu klarifikasi lu udah sukses, lu gak perlu memaksakan diri lu untuk lihat tinggi karena kalau orang udah gak suka sama lu dia gak akan ngelihat itu. Bener. Gitu. Jadi lu cukup memperlihatkan diri lu ke orang yang mau ngelihat lu aja. Ya. Oke. Nah itu dia. Jadi mulai kapan frugal living ini kalau Super Friends? Gue sih menurut gue sebat habis itu gue frugal living. Kalau kata gue 30 menit aja. Habis itu balik lagi. Ya kan itu preferensi masing-masing ya. Ketika lo bisa beli barang dan lo mampu tanpa misalnya menerapkan frugal living, ya terserah juga. Itu pilihan Dan masing-masing. jangan lupa nikmatin hidup yo. Nikmatin hidup itu juga penting ya kan. Si Amel juga gini-gini kan dia nikmatin hidup. Nikmatin hidup banget. Jangan Keluar dipaksain. negerinya sering banget ini Iya, dia. makanya. Gokil, bukan jadi berarti kayak gak pernah kemana-mana. Bener. Weekend di rumah, depresi, enggak juga. Santai aja. Itu mah emang ngirit karena gak punya duit kalau menurut gue. Itu beda kasus ya. Beda. Beda. Jadi kalau pengen lihat gimana frugal living yang lebih detail lagi, mungkin bisa ke sosial medianya Amel, ya kan, sering dibahas juga sama Amel. Lagu barunya Oslo kapan? Minggu depan ya? Langsung gue bikin besok deh. Tentang frugal living kan? Iya. Kalau misalnya tadi kan kalau misalnya frugal living bisa ke sosmednya Amel. Iya. Kalau misalnya contoh sosmed yang nggak menganut itu ke sosmed kita berdua aja. Yang kebendaan. Oke Super Friends, stay tune terus di channel YouTube dan juga podcastnya Super Talks. Nantikan juga Super Talks episode berikutnya karena kita akan ngomongin topik yang menarik lagi dengan tamu-tamu yang menarik juga pastinya. Sampai ketemu lagi di Super Talks berikutnya. Oslo thank you, Amel juga thank you banget. Thank you Sama juga. Guri Wicaksono. Kita pamit dulu. Bye-bye. Bye.